Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman, salam dari Masika Ala Barokah. Hari ini Kamis tanggal 13 Januari 2022. Masika berada di situs Plangon. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Kita kasih makan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mungkin bagi masyarakat khususnya wilayah Cirebon, ketika mendengar kata Plangon pasti dihubungkan dengan kera atau nyemot. Karena jika teman-teman berkunjung ke sini pasti akan disambut oleh kawanan kera. Dari mana asal monyet-monyet itu? Tidak ada yang tahu pasti. Apakah sudah ada dari dulunya atau hewan peliharaan Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksaan? Wallahu a'lam. Yang jelas, monyet-monyet tersebut telah berada di hutan Plangon dan berkembang biak dengan baik. Oke teman-teman, langsung saja ke sejarah keramat Plangon dan tokoh penyebar agama Islam. Jadi, keramat Plangon ini merupakan salah satu objek purbakala dari zaman Islam. Di sini terdapat sebuah kisah tentang dua ulama bersaudara yang memilih beruzlah atau menyendiri hingga akhir hayatnya. Di situs yang terdapat di Desa Babakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon inilah terdapat dua makam tua, yakni makam Syekh Abdurrahman atau disebut juga Pangeran Panjunan dan Syekh Abdurrahim atau Pangeran Kejaksaan. Menurut beberapa literatur, keduanya merupakan keturunan Syekh Nurjati atau Syekh Datu Kahfi. Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksaan juga memiliki saudara lainnya, yakni Fatimah atau Syarifah Baghdad dan Syekh Datu Hafid. Syekh Syarif Abdurrahman, Syekh Syarif Abdurrahim, Ratu Ayu Baghdad, Syekh Datu Kahfi datang ke Cirebon. Setelah itu bertemu dengan Mbah Kuwu Sangkan atau Pangeran Cakrabuana. Setelah sekian lama menciarkan Islam di tengah-tengah masyarakat Cirebon, dua ulama tersebut memilih beruzlah atau menyendiri di sebuah bukit yang sepi dan jauh dari pemukiman warga dan keramaian kota. Sebab itu pula dulunya situs Plangon dinamai Tegal Klangenan, yang berarti bukit untuk menenangkan diri. Beliau berdua itu ulama, mubaligh, waliullah yang menyebarkan agama Islam dan meninggal di tempat ini. Meski begitu, Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksaan mendapat rintangan saat hendak beruzlah di Tegal Klangenan. Konon, dalam perjalanannya ke Tegal Klangenan, keduanya dihadang penjaga Tegal Klangenan, yakni Pangeran Arya Menang, Pangeran Plangon, dan Pangeran Bratawira Upas. Namun, ketiganya dapat ditaklukkan oleh Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksaan. Di Tegal Klangenan inilah keduanya banyak melatih batinnya. Keberadaannya di Tegal Klangenan pun membuat sejumlah warga berbondong-bondong datang untuk menimba ilmu agama dari keduanya. Kedua ulama itu pun wafat pada tahun yang sama, yakni 1572 Masehi. Pangeran Panjunan meninggal 1 Syawal,
Pangeran Kejaksaan meninggal 27 Rajab. Tahunnya sama, makanya tiap bulan Syawal dan Rajab banyak peziarah datang ke sini. Untuk menuju situs Plangon, peziarah harus menaiki ratusan anak tangga. Oke teman-teman, di sini Masika akan sedikit mengulas tentang biografi dari Pangeran Panjunan. Pangeran Panjunan bernama asli Syekh Abdurrahman yang merupakan putra dari Syekh Nurjati atau Syekh Datul Kahfi. Pangeran Panjunan menikah dengan Matangsari, putra Agung Japura, putra Amuk Marugul, putra Prabu Susuk Tunggal, putra Prabu Niskala Wastu Kencana. Amuk Marugul memiliki saudara perempuan Nyi Kentring Manik Mayang Sunda yang dinikahi oleh Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Pangeran Panjunan mempunyai seorang putra yang bernama Pangeran Pamelekaran atau Pangeran Palakaran atau Pangeran Muhammad. Dikisahkan keluarga Syekh Datul Kahfi membawa keempat anaknya ke Cirebon. Pada tahun 1478 menjelang pembentukan Kesunanan Cirebon, 4 orang bersaudara tersebut berlayar menggunakan kapal menyusul Syekh Datul Kahfi ke Amparan Jati atau Gunung Jati. Bersama 1.200 orang pengikut, kapal mereka mendarat di pelabuhan Muara Jati. Setelah bertemu sang ayah, Pangeran Kejaksaan dan saudarinya meneruskan perjalanan ke arah Keraton Pakungwati. Dia mengatakan saat itu Keraton Pakungwati dipimpin oleh Mbah Kuwu Cirebon atau Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang. Dia mengatakan hubungan antara Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan Pangeran Kejaksaan adalah saudara ipar. Ibu dari Pangeran Kejaksaan adalah adik ipar dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Setelah Cirebon lepas dari kekuasaan Kerajaan Galuh dan diakui kemerdekaannya, kepemimpinan Keraton Pakungwati diserahkan oleh Mbah Kuwu Cirebon kepada menantunya Sunan Gunung Jati. Oleh Sunan Gunung Jati, Pangeran Kejaksaan diberi jabatan sebagai Adi Yaksa atau Jaksa, sementara Pangeran Panjunan sebagai Abdu Dampul atau Panglima Perang. Sedangkan Syarif Hafid ditugaskan membantu mengajar agama Islam dengan ayahnya di Gunung Jati. Selama hidupnya, Pangeran Kejaksaan dikisahkan sebagai seorang yang bertanggung jawab dalam bidang hukum di Kesultanan Cirebon. Di tangan beliaulah hukum diputuskan. Beliau juga dikenal sebagai seorang yang cekatan dalam menindaklanjuti laporan soal hukum, khususnya laporan mengenai adanya perbuatan kriminal dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dan ketertiban kerajaan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk pribadi, umumnya bagi saudara-saudara, teman-teman yang mendengarkan dan menyaksikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.